Part 42. Gung Sa-heun yang mendengar kalau penyerangannya akan dilakukan keesokan harinya. Dia pun bertanya kepada Guan Pei, apakah hal tersebut terlalu cepat, dan Gui Gokja pun membalasnya, kalau meski terlihat terburu-buru, mereka mempunyai markas utara Istana Pacheon di daerah Hubei, ditambah, Tetua Chon So-yun bertugas di daerah tersebut, serta kekuatan utama mereka Blood Slasher Corp dan The Dark Energy Hall milik Naeng-ak, ditambah dari fraksi Mandok-mun yang akan membantu. Gui Gokja berkata kalau kekuatan mereka sudah bisa menghancurkan koalisi jalur cahaya. Namun, salah satu petinggi yang bernama Hae Gusin berkata, kalau bukankah dari pihak koalisi Murim juga akan bersiap-siap, dan Gui Gokja pun berkata, kalau koalisi Murim tidak akan bisa berbuat banyak, karena saat mereka menyerang ke daerah Hubei, semua pasukan koalisi Murim sedang ada di daerah Henan. Hae Gusin bertanya kembali kepada Gui Gokja, apakah pertempuran yang akan mereka lakukan adalah pertempuran skala kecil, dan Gui Gokja berkata, kalau pertempuran yang akan mereka lakukan adalah perang habis-habisan, dan tidak peduli pihak mana yang akan jatuh, Gui Gokja berkata kalau perang tersebut akan menjadi perang penentuan, lalu berkata kembali, kalau mereka mempunyai kelompok Black Shadow dan fraksi Emja, yang dikenal sebagai grup assassin, dan sangat disegani oleh para pihak koalisi Murim. Gui Gokja berkata kalau grup tersebut akan menyebabkan gangguan di belakang koalisi Murim dan jalur cahaya, dan kalau pihak koalisi Murim ingin menantang para asasin mereka yang bersembunyi dalam penyergapan, Gui Gokja berkata kalau koalisi Murim harus bersiap setidaknya 2 kali lipat dari pasukan yang mereka punya, dan karena hal tersebut, Gui Gokja berkata kalau nasib perang yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan kemenangan, tergantung pada pasukan yang akan mereka kirim. Ketua dari fraksi Emja yang bernama Bu In-gok, dia yang mendengar kalau fraksinya adalah salah satu fraksi yang akan menjadi faktor untuk kemenangan Istana Pacheon. Dia pun merasa senang, dengan dia yang berkata, kalau rencana yang dibuat oleh Gui Gokja adalah rencana yang sangat bagus untuk fraksi mereka. Tetapi, dari sisi grup Blood Shadow yang diketuai oleh Ahendang, dia merasa hal terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh Bu In-gok, karena apa yang ia pikirkan, adalah Gui Gokja hanya ingin memanfaatkannya dan menyuruhnya untuk mati yang pertama kali, dan di sisi Gui Gokja, dia berkata dalam hatinya, kalau dia tidak mempunyai cara lain dan akhirnya harus mengirim mereka, yang mengartikan kalau apa yang dipikirkan oleh Ahendang adalah kebenaran, dan setelah rencananya disampaikan, Guan Pei pun dengan lantang dia berkata, kalau perang tersebut akan mendemonstrasikan kekuatan dari jalur kegelapan ke seluruh dunia, dan meminta semua para petingginya untuk memberikan segala yang mereka punya untuk mengemban misi tersebut, meski nyawa yang harus mereka pertaruhkan, dan mereka pun, dengan serentak berkata, siap. Di tempat lain, tepatnya di salah satu cabang di Hubei, terlihat seseorang yang sedang berjaga, dan ketika temannya yang ada di samping mengeluarkan sesuatu barang, dia pun bertanya kepada temannya tentang barang tersebut, dan temannya yang diketahui dia mengeluarkan sebotol kendi air keras yang ia siapkan pada waktu siang harinya, dia berkata kalau minuman tersebut ia siapkan untuk menemani mereka berjaga di malam tersebut, dan temannya yang melihat itu, dia pun berkata, apa yang akan dirinya lakukan ketika ketahuan oleh pemimpin mereka, dan pria yang membawa minuman tersebut pun berkata, kalau pemimpin mereka tidak akan pernah tahu, kalau rekannya tersebut diam dan tak memberitahukannya, dan setelah meneguk minuman tersebut, saat dirinya ingin berbagi ke rekannya tersebut, dia yang melihat rekannya hanya terdiam yang ia pikir kalau rekannya tersebut tak mau meminum minuman itu, dia pun terus menggodanya. Namun, hal tak diduga terjadi, saat rekannya terjatuh karena serangan mendadak yang langsung membunuh rekannya tersebut, dia yang mencoba untuk melarikan diri dan menyampaikan informasi kalau mereka diserang. Dia pun langsung dibunuh dengan cara yang sama seperti rekannya tersebut. Setelah mereka mati, pelaku dari pembunuhan tersebut yang diketahui dia bernama Gui Lok dari kelompok Dark Energy Hall. Setelah mengamankan pos pengawasan tersebut, dia pun memerintahkan para bawahannya untuk segera menyerbu tempat tersebut, dan setelah mereka berpencar dan memasuki tempat-tempat di daerah tersebut,
Mereka pun dengan beringas langsung membantai orang-orang dari wilayah tersebut, dan salah satu dari mereka yang selamat, dia pun datang melaporkan situasi yang mereka alami kepada ketua cabang di daerah tersebut, kalau Istana Pacheon sedang melakukan penyergapan, dan ketua cabang yang belum diketahui namanya pun bertanya, bagaimana dengan situasi yang mereka alami, dan bawahannya tersebut, sambil terengah-engah, dia berkata kalau pasukan Istana Pacheon tanpa pandang bulu sedang melakukan pembantaian di tempat tersebut. Ketua cabang tersebut, dia yang melihat situasi dari balik jendela, dia pun berkata kalau mereka tidak mungkin untuk menghentikan pasukan Istana Pacheon, dan bawahannya yang mendengar itu, dia pun berkata kepada ketua cabangnya, apakah mereka akan berdiam diri dan tak melakukan apa-apa untuk menghentikan para pasukan Istana Pacheon, dan ketua cabangnya pun berkata kepada bawahannya tersebut, kalau mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa, karena, di tempat mereka hanya memiliki sekitar 100 warrior, dan di antara mereka, ketua cabang tersebut berkata kalau hanya 10 orang saja yang bisa bertarung dengan benar, dan karena hal tersebut, ketua cabang itu berkata, kalau melawan pasukan Istana Pacheon hanya akan sia-sia saja. Setelah memberikan penjelasan tersebut kepada bawahannya itu, ketua cabang itu pun memanggil seseorang yang bernama Muyong, dan setelah pria yang bernama Muyong muncul dari ruangan sebelah, ketua cabang itu pun menyuruhnya untuk memberitahu ketua cabang yang lain, kalau pasukan Istana Pacheon sudah menyerang mereka, dan Muyong, dia yang mendapat perintah tersebut, dia pun lalu mengeluarkan seekor merpati pembawa pesan, dan ketua cabang yang mengambil merpati tersebut, dia berkata kalau dia akan mengirim pesan ke tempat koalisi Murim, dan sebelum meninggalkan ketua cabangnya, Muyong pun memberikan hormat, kemudian berkata, kalau dendamnya akan dibalaskan oleh koalisi Jalur Cahaya, dan ketua cabang yang mendengar itu, dia berkata kalau dia akan mempercayakan hal tersebut kepada mereka, dan kemudian mengirimkan pesannya lewat merpati tersebut, dan setelah beberapa waktu berlalu, setelah penaklukan tempat tersebut, Gui Lok pun melanjutkan penyergapannya ke tempat yang lain. Di Provinsi Henan, tempatnya di perkumpulan koalisi Murim, karena mendapatkan banyak sekali informasi yang diakibatkan oleh pasukan Istana Pacheon, para petinggi pun mengadakan pertemuan, dan di pertemuan tersebut, Zhuge Gong berkata, kalau pesan dari merpati yang mereka dapatkan, berisikan informasi tentang, kalau cabang Hubei sedang diserang oleh pasukan Istana Pacheon, serta tak luput dengan cabang Gyeongsang, Yangsan, Hong'an, dan Bogang runtuh dalam semalam. Lalu, Seok Buseong selaku ketua fraksi Sae Chong Song, dia pun berkata, apakah mereka mendapatkan pukulan telak dari pasukan Istana Pacheon, dan Zhuge Gong pun berkata, kalau itu bisa dibilang ada benarnya. Kemudian, Biksu Yong-oh bertanya, apakah mereka masih ada kesempatan untuk menang, dan Zhuge Gong pun berkata, kalau dia belum tahu tentang hal tersebut. Namun, dia juga berkata kalau koalisi Murim tidak akan kalah, dan Nambung Sang-in yang mendengar itu, dia berkata kalau pertemuan mereka sudah akan menuju titik akhir. Keesokan harinya, di tempat latihan, terlihat Sang Cui Gae yang sedang berlatih, sambil meminum minuman yang ia bawa, dia pun berlatih dengan membabi buta, dan Guak Geom Miung yang melihatnya berlatih, dia pun berkata kepadanya, kalau Sang Cui Gae akan dianggap orang gila kalau berlatih dengan cara seperti itu, dan sambil meminum minuman alkoholnya, Sang Cui Gae berkata kalau dia tidak peduli dengan orang lain yang mereka pikirkan terhadapnya, karena dia merasa kesal. Setelah setahun berlalu setelah kepergian kakaknya Hyung Jomun, mereka hanya berdiam diri saja, dan karena hal tersebut, Sang Cui Gae berkata kalau dia sudah tidak tahan lagi ingin membalaskan dendam kakaknya Hyung Jomun. Guak Geom Miung yang mendengar itu, dia pun berkata kalau dia sangat mengerti dengan perasaan yang sedang dialami oleh Sang Cui Gae. Tetapi, Guak Geom Miung berkata kalau Sang Cui Gae harus memikirkan, kalau mereka harus mengutamakan koalisi Jalur Cahaya sebelum melakukan pembalasan dendam, dan meski emosi untuk melakukan balas dendam sangat menggebu-gebu, Guak Geom Miung berkata kalau mereka harus mengendalikan emosi mereka, dan Sang Cui Gae pun berkata, kalau dia memahami apa yang dikatakan oleh Guak Geom Miung.
Guak Geom-miung pun bertanya-tanya, kenapa mereka masih belum ada tindakan setelah Istana Pacheon sudah memulai penyerangan mereka, dan Sang Cui Gae pun berpendapat, kalau para petinggi pasti sedang mencoba mencampuri urusan mereka satu sama lain. Namun, Guak Geom-miung yang tak bersepakat, dia berkata kalau para petinggi mungkin mempunyai alasan lain, tetapi, Sang Cui Gae yang merasa kesal, dia mempertanyakan alasan tersebut, karena akibat para petingginya yang acuh, mereka harus menyerah pada wilayah selatan yang akhirnya dikuasai oleh Istana Pacheon. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang mempunyai banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, yang diketahui dia bernama Lee Songjin. Dia yang memimpin sekelompok pendekar murim untuk melakukan pembalasan penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Istana Pacheon. Sebelum berangkat ke medan perang, Lee Songjin berkata, "Kita akan menghadapi pasukan Istana Pacheon. Kalian dan Koalisi Keadilan memiliki dukunganku. Aku minta agar kalian bertarung dengan semua yang kalian miliki demi jalur cahaya, demi rekan kalian, demi diri kalian sendiri, bertarunglah, dan jangan sampai mati. Aku tidak tahu tentang siapa yang akan mati, tapi mereka yang masih hidup harus hidup dengan menanggung rasa sakit, jadi tetaplah hidup." Dan setelah mengajak mereka menuju tempat peperangan, di waktu yang bersamaan, Lee Songjin teringat dengan perkataan Zhuge Gong di beberapa waktu yang lalu yang berkata, kalau dia sudah memperkirakan kekuatan musuh lebih besar dari mereka, dan menyuruhnya untuk jangan memaksakan diri. Dan Lee Songjin yang mengerti dengan maksud Zhuge Gong agar dirinya berpura-pura bertarung kemudian mengambil pilihan mundur. Dia pun merasa kesal, karena itu bukanlah gayanya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.